Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Satu waktu malaikat Tuhan mendatangi Maria dalam keadaan yang bingung, yang mungkin dia nggak tahu gimana keadaan ini harus terjadi buat dia. Tiba-tiba malaikat Tuhan bilang gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Tuhan hadir dan bilang, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan sedang datang sama saudara. Dan Tuhan mau berkata kepada saudara, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan hadir dalam hidupmu, waktu Tuhan hadir dalam seluruh aspek keadaanmu, maka percayalah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Amin. Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Ku rasakan Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ku menyembah Amin. dalam Yes, God. kudus hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, menghampiri Engkau Tuhan, dan bawa seluruh hidup kami karunia-Mu Bapa. Kami datang padamu Yesus. Haleluya. Kekuatanku Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Rasakan kuasanya yang tak terbatas menjamah hidupmu. Amin. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan Yes, God. terjadi di Dengan iman, sini. katakan lebih sungguh. Kami yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Amin. Yes, mujizat-Mu terjadi. Yes, God. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Amin. sini. Kemenangan. Amin. 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 Kami percaya kemenangan-Mu terjadi. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, buka hatimu, sembah Dia. Dia hadir dimanapun engkau berada saat ini. Dan Dia memberikan kemenangan bagi hidupmu, mujizat bagi hidupmu. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu, kemenangan-Mu terjadi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Hinaralaba yaraba hanabaralaba ralaba ralaba. Hinayarana yarana 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 marama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemenangan, kekuatan, dan mujizat-Mu terjadi. Tuhan hadir saat ini. Mari buka hati saudara. Sebelum kau mendengarkan firman Tuhan, mari ambil waktu. Saudara berbicara dengan Dia. Seperti seorang anak lagi bicara sama Bapa. Apa yang sedang kau takutkan? Apa yang sedang buat engkau tertekan dan menangis saat ini? Saya tahu gak mudah. Saya tahu itu berat untuk saudara. Tapi ku yakin kau hadir di sini. Maka kemenangan, mujizat pasti terjadi. Datang sama Bapamu pagi ini. Bicara sama Dia. Sampaikan semua sama Dia. Dia mendengar dan Dia mengerti. Dia mau hadir dan kuatkan engkau saat ini. Rasakan dalam keheningan, dalam hadirat Tuhan ini. Dia datang dan sedang peluk engkau dengan kasih-Nya. Oh, rasakan Dia mulai angkat bebanmu. Dia mulai berikan damai sejahtera-Nya. Dia mulai hapuskan air matamu. Dan Dia berikan kekuatan bagimu. Rasakan Tuhan. Rasakan Bapa sedang hadir dan menjamah engkau. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat segala kasih setia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan pagi ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah kami mengerti dan memahami, biar kebenaran firman-Mu bukan menjadi lalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda saat ini dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada dalam keadaan luar biasa baik dan sangat diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah kebenaran firman yang saya percaya boleh menguatkan setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama baca dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberinya aku pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Sebab itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu Saudara kekasih, jikalau kita membaca, bahkan untuk kita sering mendengar kisah tentang perjalanan hidup seorang Yakub. Dari ketika awal perjalanannya dilakukan ketika dia dikejar oleh kakaknya Esau untuk dibunuh.
Ini merupakan kisah yang tidak asing bagi kita semua, yang sering kita dengar, bahkan banyak orang yang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat begitu banyak perjuangan hidup, begitu susah dan begitu sulitnya kehidupan Yakub ketika dia tinggal bersama-sama dengan pamannya. Ketika dia mengejar cinta dari wanita yang dia kasih yang bernama Rahel untuk menjadi istrinya, dia harus mengorbankan sekitar 14 tahun untuk mencapai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita percaya bahwa apa yang dilakukan Yakub ini merupakan kisah yang sangat romantis tentunya Bapak Ibu Saudara, saya percaya. Nah, tapi malam pada saat ini saya rindu kita belajar bagaimana kira-kira perasaan seorang Lea, wanita yang tidak dicintai, wanita yang tidak diinginkan, wanita yang tidak dikasihi, tiba-tiba harus menikah dengan laki-laki yang seperti kata tadi, bahwa tidak mencintai dia, tidak menyayangi dia, tidak menginginkan dia. Dari kisah yang kita boleh lihat bersama-sama bahwa apa yang dilakukan Lea, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Lea? Nah, yang pertama saya baca ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan, tetapi Rahel adalah mandul. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Lea? Yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan juga memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti kehidupan Lea. Tuhan mengerti betapa tertolaknya Lea dalam kehidupannya, bagaimana perasaan seorang Lea yang ketika dia dinikahi tetapi dia tidak dicintai, dia tidak dikasih. Dan lihat di sini bahwa Tuhan melihat. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan melihat apa yang menjadi persoalan hidup kita. Tuhan tahu. Bahkan di masa-masa pandemi saat ini, Tuhan lebih melihat Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan tahu jengkal demi jengkal kehidupan kita. Di sini kita belajar dari kehidupan Lea. Tuhan juga memahami apa yang terjadi yang dihadapi oleh Lea, yang mengalami namanya penolakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jangan melihat sebuah penolakan itu sesuatu yang menyakitkan. Kadang-kala kalau kita ditolak, kita punya usaha, ditolak kita punya ide, kadang-kala kita ditolak dengan hal-hal yang mungkin kita mau memberikan sesuatu tapi kita mengalami penolakan. Di situ kita merasa terluka, tersakiti. Tapi saat ini kita mau belajar sama-sama bahwa belajar dari seorang Lea. Lea yang tertolak, Lea yang tidak dikasih, tetapi Tuhan mendengar, Tuhan melihat setiap apa yang menjadi pergumulan. So jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi persoalan hidup kita saat ini, Tuhan melihat semuanya. Pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah yakinkan diri kita bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Jangan pernah berdoa pada perkara yang salah. Atau kayaknya saat ini kita berdoa, dikatakan firman Tuhan, memang kamu berdoa, tapi kamu berdoa dengan salah, dengan tujuan yang salah, dengan motivasi yang salah. Di sini kita lihat kehidupan Lea, dia berdoa seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Di sini kita boleh belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan. Yang pertama, Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Tuhan tidak cuma melihat, tapi memperhatikan kesengsaraan kita. Sini kita belajar sama-sama. Lea tidak berdoa kepada Tuhan agar Rahel celaka atau Rahel mengalami kendala apapun atau mengalami suatu bencana apapun. Tapi di sini Lea tidak berdoa seperti demikian. Justru dia membiarkan Yakub berjuang selama 7 tahun untuk memiliki Rahel. Di sini kita belajar sama-sama. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Jangan pernah berdoa untuk perkara yang salah, seperti pembalasan terhadap musuh kita. Kita lihat bersama, Lea tidak dicintai,
malahan berbuah, tetapi Rahel yang dicintai malah tidak berbuah. Maksudnya kata berbuah di sini, Lea tidak dicintai tapi dia melahirkan anak laki-laki. Ya, sedangkan Rahel dikatakan di sini adalah mandul. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Lea tidak berdoa kepada Tuhan agar Yakub berhenti mengejar cinta Rahel, atau Lea tidak berdoa agar Rahel celaka sehingga supaya memuluskan jalan agar supaya Yakub lebih mengasihinya. Mungkin kita sebagai karyawan di kantor tidak diperdulikan, tidak diperhatikan. Mungkin kita hanya menjadi karyawan biasa. Tetapi ingat, Tuhan memperhatikan. Tinggal bagaimana cara hidup kita di mata Tuhan. Yang keempat, yakinlah bahwa Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi persoalan kita. Yang keempat, Lea tidak hanya berdoa saja. Lea tidak hanya seperti orang bilang menangisi kesengsaraannya, dia terduduk di sudut sambil meneteskan air mata, meraung-raung. Tapi di sini Lea berusaha. Yang pertama, apa yang diusahakan? Yang pertama, Lea berubah. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya menginginkan orang lain berubah terlebih dahulu, baru kita berubah. Kita memberikan beban yang berat kepada orang lain, tetapi beban yang berat tersebut tidak kita pikul. Nah, di sini kita belajar sama-sama bahwa Lea tidak berusaha mengubah Yakub untuk mencintai atau mengasihi dia, tetapi Lea belajar mengubah dirinya. Bagaimana caranya? Atau berusaha bagaimana caranya biar Yakub mencintai dia, biar dia bisa memperoleh hati atau kasih daripada Yakub. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di sini kita belajar dari kehidupan Lea. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan lupa mengucap syukur ketika Tuhan telah memberkati kita. Di ayat yang ke-35, firman Tuhan mengatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu ia menamai anak itu Yehuda. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa ketika kita diberkati, ketika doa kita dijawab, jangan pernah lupa mengucap syukur. Jangan menjadi seperti 9 orang kusta. Hanya 1 orang kusta yang sembuh datang kepada Yesus dan mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak mengajarkan kita tentang hal-hal yang sulit untuk kita mengerti. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang di luar pemikiran kita, tetapi Tuhan mengajarkan hal-hal yang sederhana, yang bisa kita pahami, yang mudah kita dimengerti. Yang penting hati dan pikiran kita mau. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama-sama dari kehidupan seorang Lea. Justru ketika dia ditolak, justru ketika dia tidak dikasihi, justru ketika dia tidak dicintai, dia menghasilkan buah. Dia menjadi orang yang sangat, saya yakin, jadi seorang pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, apapun menjadi pergumulan kita, apapun menjadi persoalan hidup kita saat ini, saya cuma mengingatkan pada saat belajar dari kehidupan Lea, yakinlah bahwa Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Yakinlah bahwa setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Yang keempat, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Yang terakhir, jangan lupa mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita menambahkan iman kita, menambah kekuatan kita, agar kita menjadi kuat dalam mengenal akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Ajar kami pada sepanjang hari untuk mengerti apa menjadi kerinduan-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kehidupan kami untuk jauh lebih baik mengerti, memahami bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidup kami. Ajar setiap pribadi kami pada saat pagi hari ini mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Mungkin kelihatan kecil Tuhan, tapi kami belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih buat semuanya Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, karena dengan mengucap syukur kami boleh
menghidupkan iman kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.